selama Raja Anggakarna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Dia tidak akan bisa memberikan kemenangan kepada temannya Duryudana. Tapi bagaimanapun juga, dia harus kalah untuk beberapa waktu. Kau jangan menunda lagi, Partha. Angkat busurmu. Mengapa Sri Krishna dan Arjuna harus dilahirkan kembali untuk membunuh Karna, putra dari Dewa Surya? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Setiap pejuang Mahabharata terlibat dalam beberapa dosa dalam kelahiran sebelumnya yang menyebabkan ia harus berinkarnasi kembali. Putra Dewa Surya yaitu Karna juga seperti itu. Kesatria yang disebut Mritunjay dalam buku sejarah. Kisah tentang kasih dan keberaniannya masih ada hingga saat ini, yang dimana ia selalu menepati janjinya dan tidak lain adalah Karna putra Dewa Surya. Siapa iblis di kelahiran sebelumnya? Sangat sedikit dari Anda yang mengetahui bahwa Karna adalah putra Dewa Surya sepanjang hidupnya, yang tentangnya terdapat banyak kisah mengejutkan dalam kitab suci. Jika ketidakpuasan terlahir bersamaku, jika aku memang mampu, dan jika aku mencoba mendapatkan hakku dengan kekuatanku ini, apakah aku melakukan kesalahan, Basudewa? Sebelum Dewa Surya bersembunyi, kau harus sudah menghabisiku. Sekarang, aku ingin pergi bersama dengan ayahku. Konon di Treta Yuga ada iblis bernama Dambudawa. Dia menyenangkan Dewa Surya dengan melakukan penebusan dosa yang ketat dan mewujudkan salah satu bayangannya untuk meminta anugerah keabadian. Ketika Dewa Surya dengan tegas menolak untuk memberinya anugerah keabadian, dia kemudian berkata, "Berilah aku baju besi ilahi yang tidak bisa dihancurkan, yang akan terus melindungiku dan hanya bisa dipatahkan oleh orang yang telah melakukan penebusan dosa selama 1000 tahun. Dan siapapun yang merusak baju besi itu akan mati seketika." Dewa Surya pun menyetujui permintaan anugerah seperti itu dan memberikan Dambudawa 1000 perisai sesuai keinginannya. Setelah mendapatkan anugerah tersebut, dia mulai menyiksa makhluk di ketiga dunia. Karena kekejamannya, ketiga dunia itu berada di dalam teror. Maka terjadilah kepanikan. Kemudian, semua dewa berkumpul dan berlindung pada Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu memberitahu para dewa bahwa untuk menghancurkan iblis ini, saya akan dilahirkan sebagai laki-laki dan sebagai Narayana. Kemudian, Dewa Wisnu memberitahu para dewa bahwa untuk menghancurkan iblis ini, saya akan terlahir kembali ke dunia. Setelah beberapa hari, Dewa Wisnu terlahir dalam wujud 2 anak kembar. Mereka lahir dan bernama Nara dan Narayana, yang dimana ada 2 tubuh dan hanya 1 jiwa yang bersemayam di keduanya. Ketika bersaudara ini tumbuh dewasa, salah satu dari mereka pergi ke hutan untuk melakukan penebusan dosa, dan saudara laki-laki lainnya menantang iblis Dambudawa untuk bertarung. Mendengar tantangan mereka, Dambudawa menjadi tertawa keras dan berkata bahwa untuk membunuhnya, dia harus menghancurkan perisainya terlebih dahulu dan hanya bisa dipatahkan oleh orang yang berdoa selama 1000 tahun. Mendengarkan perkataan iblis itu, laki-laki itu berkata sambil tersenyum. Dia berkata, "Wahai iblis jahat, tahukah Anda bahwa kita berdua bersaudara, jiwa kita adalah satu. Saudaraku Sri Narayana sedang melakukan penebusan dosa, dan saya di sini akan menantangmu untuk bertarung." Setelah ini, pertarungan sengit dimulai antara keduanya.
Damudawa terkejut melihat kekuatan pria itu meningkat seiring dengan penebusan dosa Narayana. Selama peperangan, Nara berhasil menghancurkan satu baju besinya, dan sesuai dengan anugerahnya, siapapun yang menghancurkan baju besi itu, dia akan mati. Nara pun kemudian meninggal, namun saudara kembarnya Narayana kemudian datang dari meditasinya dan menghidupkan kembali Nara. Sekarang giliran Narayana untuk bertarung dengan Damudawa, sedangkan Nara melakukan penebusan dosa. Kejadian ini terus berulang-ulang dilakukan Nara dan Narayana secara bergantian sampai 999 baju besi Damudawa berhasil dihancurkan. Sehingga hanya tinggal satu baju besi lagi. Damudawa yang sudah menyadari bahwa dirinya dalam bahaya, ia kemudian meminta bantuan kepada Dewa Surya untuk menyelamatkannya. Jadi ia kemudian berada di bawah perlindungan Dewa Surya. Oleh sebab itu, Dewa Surya beserta jiwa iblis Damudawa kemudian terlahir kembali dalam wujud Karna dengan perisai dan anting-antingnya. Sedangkan Nara dan Narayana terlahir kembali menjadi Krishna dan Arjuna, sehingga Karna mati di tangan Arjuna untuk menuntaskan hutangnya di masa lalu. Jadi, jika kau tidak memanggil pengetahuanmu dalam 15 menit lagi, maka dalam 15 menit berikutnya, aku akan membunuhmu dengan senjataku ini, Raja Angga! Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.